Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni Kurnianingsi. Saya mahasiswa Universitas Pancasakti jurusan PG PAUD. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai penanaman nilai agama pada anak usia dini. Jadi, nilai merupakan suatu kualitas yang diyakini kebenarannya dan dijadikan pedoman seseorang untuk bertindak dalam situasi sosial tertentu dan dalam memandang sesuatu. Itu baik benar, berharga. Nilai agama adalah konsep mengenai penghargaan tertinggi yang diberikan masyarakat kepada beberapa masalah pokok di dalam kehidupan keagamaan yang bersifat suci dan menjadi pedoman bagi tingkah laku keagamaan warga masyarakat. Penanaman nilai-nilai agama di lingkup PAUD dilakukan sesuai dengan metode pendidikan khas untuk anak-anak usia dini dengan memperhatikan prinsip-prinsip perkembangan anak-anak usia dini. Dalam PAUD, guru bukan berperan sebagai pengajar, tapi sebagai pendidik. Aspek yang disentuh dalam pendidikan adalah hati dan perasaan, dan yang dominan pada anak-anak usia dini adalah hati dan perasaan. Sedangkan dalam pengajaran, aspek yang disentuh adalah akal dan otak, dan ini relevan dengan orang dewasa. Kemudian di sini ada 3 aspek yang mencangkup nilai agama, yaitu akidah, ibadah, dan akhlak. Nah, bagaimana sih akidah, ibadah, dan akhlak tersebut? Yang pertama ialah akidah. Nilai akidah mengajarkan bahwa Allah lah sebagai pencipta alam semesta. Kemudian ada ibadah. Nilai-nilai ibadah mengajarkan agar setiap perbuatan manusia senantiasa dilandasi hati yang ikhlas. Kemudian yang terakhir ada akhlak. Nilai-nilai akhlak ini mengajarkan agar setiap manusia berperilaku sesuai norma. Kemudian di sini ada 3 aspek yang harus diperhatikan dalam menanamkan nilai agama pada anak usia dini. Yang pertama usia, yang kedua fisik, dan yang terakhir ialah psikis. Jadi ketiga aspek ini sangat perlu diperhatikan oleh orang tua maupun guru dalam menanamkan nilai-nilai agama pada anak. Selanjutnya, pemahaman anak-anak terhadap nilai-nilai agama akan muncul manakala mereka terlibat dalam upacara-upacara keagamaan, rutinitas, keindahan tempat ibadah, serta ritual orang tua dan orang sekitar ketika menjalankan ibadah. Kemudian di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk menanamkan nilai agama pada anak usia dini. Yang pertama bercerita, yang kedua bernyanyi, yang ketiga bersajak atau bersyair, yang keempat karya wisata, yang kelima pembiasaan dalam berperilaku, yang keenam bermain, yang ketujuh outbound, yang ke-8 bermain peran, yang ke-9 diskusi, dan yang terakhir ialah keteladanan. Kemudian di sini ada beberapa perkembangan agama pada anak usia dini. Pertama, anak mulai ada minat atau ketertarikan. Semua perilaku anak membentuk suatu pola perilaku, mengasah potensi yang positif di dalam diri makhluk sosial dan hamba Allah. Terus perkembangan agama pada anak usia dini 3-6 tahun termasuk the fairy tale stage atau tingkat dongeng. Pada tingkatan ini anak menghayati konsep ketuhanan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektualnya. Kemudian anak-anak taat karena orang dewasa menuntut mereka untuk taat dan apa yang dirasakan baik dan apa yang dianggap menghasilkan hadiah. Kemudian terakhir, dalam menghadapi agama pun anak masih menggunakan konsep fantasi yang diliputi oleh dongeng yang kurang masuk akal. Selanjutnya di sini ada pokok-pokok materi pengembangan nilai keagamaan pada anak usia dini. Jadi dalam proses pembinaan dan pengembangan nilai-nilai agama bagi anak, kanak-kanak muatan materi pembelajarannya harus bersifat yang pertama ada aplikatif.
Jadi, aplikatif ini adalah materi pembelajaran bersifat terapan yang berkaitan dengan kegiatan rutin anak sehari-hari dan sangat dibutuhkan untuk kepentingan aktivitas anak, serta yang dapat dilakukan anak dalam kehidupannya. Kemudian ada enjoyable. Pengajaran materi dan materi yang dipilih diupayakan mampu membuat anak senang, menikmati, dan mau mengikuti dengan antusias. Dan yang terakhir ada mudah ditiru. Jadi materi yang disajikan dapat dipraktekkan sesuai kemampuan fisik dan karakter lahiriah anak. Kemudian yang terakhir ada prinsip dasar pengembangan nilai-nilai. Yang pertama ada prinsip penekanan pada aktivitas anak sehari-hari. Yang kedua, prinsip pentingnya keteladanan dari lingkungan dan orang tua. Yang ketiga, prinsip kesesuaian dengan kurikulum sipil. Dan yang keempat ada prinsip developmentally appropriate practice atau DAP. Yang kelima ada prinsip psikologi perkembangan anak. Dan yang terakhir ada prinsip monitoring yang rutin. Jadi kesimpulannya ialah pengembangan nilai agama moral dalam program pendidikan anak usia dini dimasukkan dalam bidang pembentukan perilaku yang dilakukan secara terus-menerus dan ada dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pengembangan nilai-nilai pembentukan perilaku adalah mempersiapkan anak sedini mungkin, mengembangkan sikap dan perilaku yang disadari oleh nilai agama dan moral, sehingga dapat hidup sesuai dengan norma-norma yang dianut oleh masyarakat. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.